Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Triana dengan NPM 2002 501 0007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dogma sentral. Pada topik pembahasan kali ini yaitu membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian dari dogma sentral. Yang kedua, diagram dogma sentral. Yang ketiga, replikasi DNA. Yang keempat yaitu transkripsi. Dan yang kelima yaitu translasi. Pengertian dari dogma sentral. Apa sih dogma sentral itu? Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Frasa ini pertama kali dicetuskan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Mekanisme dari dogma sentral ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap replikasi DNA, yang kedua yaitu tahap transkripsi, yang ketiga yaitu tahap translasi. Ketiga tahap ini memungkinkan dari penyalinan materi genetik menjadi protein. Berikutnya merupakan diagram dogma sentral. Dapat dikatakan bahwa proses pertama dari dogma sentral sendiri yaitu adalah replikasi, yang kedua adalah transkripsi, dan yang ketiga adalah translasi. Replikasi DNA. Replikasi DNA itu merupakan proses duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase. DNA memiliki struktur antiparalel. Beberapa jenis protein dan enzim yang terlibat dalam replikasi DNA adalah helikase, single strand DNA, binding protein, primase, DNA polimerase, dan kirase, serta ligase. Gambar di bawah itu merupakan struktur dari DNA sendiri. Yang kedua merupakan transkripsi. Apa sih transkripsi itu? Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahapan translasi. 3 dalam tahapan utama transkripsi yaitu yang pertama ada penempelan RNA polimerase pada DNA atau inisiasi, yang kedua yaitu elongasi, dan yang terakhir yaitu terminasi. Yang pertama yaitu penempelan RNA polimerase pada DNA atau inisiasi. RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Stand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dan juga cetakan RNA akan dibuat. Yang kedua yaitu elongasi. Proses elongasi membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Dan yang terakhir dalam transkripsi yaitu adalah terminasi. Transkripsi akan berakhir apabila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Untuk proses terakhir dari sentral dogma yaitu translasi. Translasi ini merupakan proses sintesis RNA menjadi proses protein dan juga bantuan ribosom. Jadi, translasi ini merupakan proses sintesis RNA yang diubah untuk menjadi protein dengan bantuan oleh ribosom. Pada eukariot, proses ini terjadi di retikulum endoplasma. Sedangkan pada eukariot atau prokariot, proses ini terjadi pada sitoplasma. Tidak semua RNA dapat disintesis menjadi protein. Salah satu RNA yang dapat ditranslasi adalah mRNA. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.